Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai proses pemeriksaan pajak dan juga sengketa pajak. Untuk video kali ini kami juga akan membahas mengenai beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Anggota kami terdiri dari Albani, saya sendiri Jesse, Francia, dan juga Yohanes. Yang pertama yaitu mengenai surat pemberitahuan pemeriksaan, yang dimana surat ini akan diserahkan kepada wajib pajak untuk diberitahu mengenai sejumlah informasi akan pemeriksaan. Pada surat tersebut, kita dapat lihat bahwa di surat ini berisikan mengenai tujuan dari pemeriksaan, kemudian dokumen apa yang diperlukan, terus juga identitas dari wajib pajak, dan juga di sini diberitahu mengenai berapa jumlah hari akan dilakukan pemeriksaan. Di mana kita dapat lihat di sini pemeriksaan akan dilakukan sebanyak 35 hari kerja yang dimulai dari 18 Maret hingga 25 April 2020. Yang kemudian ada surat perintah pemeriksaan, yang dimana surat ini diserahkan kepada pihak wajib pajak, yang berisikan pertama identitas dari pemeriksa, identitas wajib pajak, dan tujuan pemeriksaan. Kemudian ada surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Surat ini diberikan dari pemeriksa pajak kepada wajib pajak terkait permintaan dokumen yang akan dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Di sini dapat kita lihat bahwa Rosmawar sebagai wajib pajak telah melampirkan beberapa dokumen berupa SPT tahunan dari tahun 2007 hingga tahun 2010 yang akan dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Biasanya wajib pajak akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali apabila mereka dalam 1 bulan itu masih belum memberikan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi surat ini akan diberikan kepada wajib pajak ya, yang dimana ini merupakan undangan di mana mereka akan melakukan pertemuan dengan pihak pemeriksa pajak atas diskusi dengan hasil pemeriksaan. Apabila wajib pajak tidak hadir, maka dianggap mereka telah menyetujui hasil pemeriksaan. Selanjutnya ada tanggapan tertulis. Jadi setelah SPHP telah diterbitkan, maka wajib pajak diberikan waktu sebanyak 7 hari untuk memberikan tanggapan yang berupa respon terhadap permintaan informasi maupun pertanyaan yang diterima. Pada surat tersebut kita dapat lihat bahwa wajib pajak telah memberikan respon terhadap surat yang telah disampaikan dari pemeriksa pajak untuk menjawab terkait himbauan penyampaian SPT tahunan dan juga permintaan atas penjelasan data pembelian tanah dan juga bangunan. Selanjutnya ada undangan pembahasan akhir yang merupakan surat yang diberikan dari pihak pemeriksa pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir atas hasil dari pemeriksaan, di mana pada surat tersebut dapat kita lihat mengenai hari, kemudian jam berapa, dan juga tempat akan dilakukan pembahasan akhir tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risalah pembahasan. Mengenai risalah pembahasan di samping, adapun dokumen berikut berisikan identitas wajib pajak, isu atau permasalahan perpajakan, argumen yang diajukan, tanggapan dari pihak pemeriksa pajak, dan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh wajib pajak dan pemeriksa pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan tim quality. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa pembahasan dengan tim quality assurance berguna di dalam menjadi penengah bagi WP dan tim pemeriksa. Berikut merupakan contoh hasil akhir pembahasan yang dilakukan oleh tim quality assurance di Kota Pekanbaru, di mana ada penjabaran terkait persyaratan waktu penyelesaian prosedur tarif dan lain-lain. Berikut adalah terkait berita acara. Pada surat di samping dilampirkan bukti evaluasi kegiatan serta pihak-pihak yang harus menandatangani berita acara tersebut. Dan mengenai SKPKB, apabila kekurangan pembayaran pajak tidak dibayarkan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% setiap bulannya. Pada contoh di samping, dapat kita amati bahwa sebuah CV yang bertempat di Semarang dikenakan pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh CV tersebut dalam rentang waktu 16 Desember 2018 sampai dengan 17 Januari 2019. Jadi rentang waktunya itu hanya sebulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai SKP KBT. Berdasarkan SKP KBT di samping, maka kita tahu bahwa wajib pajak harus melakukan pembayaran kembali dengan jumlah yang melebihi nominal SKP KB sebelumnya. Adapun dokumen SKP KBT tidak berbeda jauh bentuknya dengan dokumen SKP KB. Nah, berikut mengenai SKPN.
SKPN menyatakan bahwa pembayaran pajak yang diselesaikan oleh WP sama jumlahnya dengan kredit pajak yang telah dibayarkan. Bentuk dari formulir SKPN hampir sama dengan surat ketetapan lainnya. Hanya saja tidak ada sanksi administratif untuk surat SKPN tersebut ya. Nah, berikut kita akan membahas mengenai SKPLB. Nah, mengenai SKPLB di samping dinyatakan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak. Nah, berikut merupakan salah satu kasus kelebihan bayar yang terjadi pada perusahaan Unilever pada tahun 2008 yang telah diurus kembali oleh perusahaan pada tahun 2011 atas kelebihan bayar tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengenai surat keberatan. Pada surat keberatan di samping, wajib pajak menyatakan bahwa mereka tidak setuju atau keberatan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP. Adapun dibuktikan dengan perhitungan perpajakan menurut wajib pajak beserta lampiran-lampiran yang digunakan sebagai basis perhitungan. Lalu mengenai surat keputusan keberatan, pada surat di samping, wajib pajak menyatakan bahwa mereka keberatan dengan hasil keputusan dan dibuktikan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hasil keputusan keberatan tersebut diterima oleh pihak pemeriksa pajak sehingga akan dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu banding. Berikut merupakan surat banding. Pada surat di samping, dilampirkan bahwa wajib pajak ingin mengajukan banding atas surat keputusan mengenai SKPLB, kemudian dilampirkan juga alasan serta penjelasannya terkait pengajuan banding tersebut. Selanjutnya adalah wajib pajak akan mendapatkan surat keputusan banding di mana terlihat bahwa hasil putusan banding berdasarkan dokumen di samping adalah mengabulkan sebagian banding atas pemohon banding terhadap keputusan terbanding mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar atas PPN barang dan jasa. Dan mengenai gugatan dapat dilihat pada dokumen di samping bahwa wajib pajak mengajukan gugatan terkait dengan keputusan DJP mengenai pengurangan atas surat tagihan pajak, pertambahan nilai barang dan jasa, penyerahan BKP dan JKP. Mengenai surat keputusan gugatan yang berada di samping, diketahui bahwa wajib pajak meminta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas SPKB dari PPN. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, sehingga wajib pajak harus tetap memenuhi tanggung jawabnya. Lalu mengenai peninjauan kembali, pada surat di samping dapat dilihat bahwa pihak penggugat yaitu wajib pajak memohon kepada Mahkamah Agung untuk menerima permintaan permohonan peninjauan kembali serta membatalkan keputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi sebelumnya. Dokumen di samping merupakan salah satu contoh hasil dari keputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung di mana pemohon ditolak pengajuan kembalinya dan harus membayar biaya perkara dan dinyatakan kalah dalam persidangan. Dokumen di atas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sengketa atas surat ketetapan pajak kurang bayarnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami.